Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Kebaikan bukanlah kebaikan tanpa ketulusan. Sekali lagi, kebaikan bukanlah kebaikan tanpa ketulusan. Orang yang hidupnya tulus, hidupnya pasti mulus. Orang Kristen itu terkenal dengan orang yang baik. Ini harus kuat di hati kita. Ada orang bilang begini, kebaikan tidak dapat membawa kita masuk surga. Saya setuju, kebaikan gak bisa bawa kita masuk surga. Tapi dengar, orang-orang yang tidak berbuat baik gak layak masuk surga. Karena orang-orang yang masuk surga itu identik dengan orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang percaya Yesus. Dan firman Tuhan bilang orang-orang yang diselamatkan ada buahnya. Salah satu buahnya itu kebaikan. Nah, jadi memang kebaikan gak membawa kita ke surga, tapi orang-orang yang di surga pasti orang-orang yang suka buat kebaikan. Yesus kita adalah orang yang terkenal sangat amat baik. Hari ini juga kita mau ikut teladan Yesus. Di gereja ini yang menjadi teladan kita Yesus. Selalu kami ingatkan, di gereja ini teladan kita Yesus. Bilang kiri kanan, di gereja ini teladan kita Yesus. Yesus, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perintahkan, itu harus kita lakukan. Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri satu teladan dalam berbuat baik. Jadikan dirimu sendiri jadi teladan berbuat baik. Jangan tuntut suamimu jadi teladan. Jangan tuntut istrimu jadi teladan. Jangan tuntut anakmu jadi teladan. Jangan tuntut orang tuamu jadi teladan. Jadikan dirimu jadi satu teladan untuk berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi kita firman Tuhan bilang jadi teladan diri kita sendiri. Jangan tuntut orang lain. Jangan tuntut pacar kita yang berubah. Diri kita sendiri. Satu hal yang saya bilang tadi, orang dunia ini kenal orang Kristen itu orang baik. Pernah gak kita dengar, gitunya orang Kristen? Atau ada kita bilang kali ya, sia-sia orang Kristen. Biasanya kalau kita dengar kalimat itu, sudah pasti kalau kita yang dibilang orang, gitunya orang Kristen, pasti ada satu perkara, satu hal yang tidak baik yang kita kerjakan. Karena orang dunia taunya orang Kristen itu orang baik. Jadi kalau kita gak lakukan yang baik, makanya orang bilang, gitu aja orang Kristen. Jadi saya berharap kita semua jadi orang-orang baik. Amin. Supaya waktu orang lihat kita, mereka bisa lihat Kristus dalam hidup kita. Nah, ada 3 level biasanya orang yang berbuat baik. Nah, dengar ini. Gak semua orang yang berbuat baik itu baik. Sekali lagi, gak semua orang yang berbuat baik itu baik. Karena ada 3 level. Yang pertama, biasanya ada orang yang berbuat baik karena takut dihukum. Contohnya, anak-anak. Kalau nakal kau, kau kuat ya. Takut dia berbuat baik. Ya, baik aku. Dipukul kawannya pun mau lawan dia. Nanti dipukul. Dia berbuat baik karena takut hukuman. Ada murid-murid, dia cepat datang sekolah. Bukan karena memang dia cepat datang. Karena takut kalau terlambat
nggak dikasih gurunya masuk, hukuman. Ada suami-suami pulang bawa oleh-oleh sama istrinya, yang nggak pernah bawa oleh-oleh tiba-tiba bawa oleh-oleh sama istrinya. Rupanya karena dia takut istrinya ngomel karena kemalaman pulang. Itu baik karena takut. Ada istri-istri waktu suaminya pulang ke rumah tiba-tiba langsung diurutnya. Capek kan Pak, minum teh manis. Dia buat kebaikan. Rupanya dia baru beli tas mahal supaya suaminya nggak mau ngomel. Apa mahal susah wah. Dia baik karena takut dihukum, takut dimarahi. Nah, jadi itu nggak baik walaupun dia berbuat baik. Bangsa Mesir pernah dia lakukan kebaikan sama bangsa Israel. Jadi dikasih emas. Bukan karena baik, karena takut kena tulah. Udah Tuhan kasih 10 ya, udah pergi kliennya, pergi supaya nggak kena tulah kami. Dia berbuat baik karena takut. Itu yang pertama, itu tidak baik. Yang kedua, biasanya levelnya orang berbuat baik karena ingin mendapatkan yang baik. Nah, ini pun nggak baik. Tapi ini sering sekali dilakukan orang Kristen, termasuk saudara, termasuk saya. Tanpa kita sadar kita buat baik supaya dapat yang baik. Walau nggak kita bilang dalam pikiran kita supaya kita dapat yang baik. Contoh, kita ngasih persembahan. Kita nyanyinya pun 30 kali ganda. Ku kasih 10.000, 30 berapa itu? 30.000, 60 kali ganda dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. Itu benar. Tapi kalau kamu memberi dengan mengharapkan 30, 60 kali, itu salah. Kamu baiknya nggak tulus. Aku kasih perpuluhanku supaya Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Salah motivasi itu. Walau memang itu akan dilakukan Tuhan, tapi kalau kamu memberi dengan mengharapkan kembali, itu tidak tulus. Aku kasih pertama aku besar di pestanya, supaya nanti waktu aku pesta dia juga balas besar. Kalau musim Natal, aku datang ke Natalnya supaya nanti Natal lo gendek rame yang datang. Salah. Tapi ini sering sekali kita lakukan, berbuat baik supaya dapat yang baik. Jangan harapkan kalau kamu berbuat baik pasti kamu dapat yang baik. Tapi jangan harapkan timbal balik, pajak roga. Kasih balik. Ada yang ketiga, ini level yang harus kita selalu belajar. Kita berbuat baik karena kita kasih. Kasih, bukan terima, kasih. Kasih. Ini tingkatan yang sempurna. Jadi dia melakukan bukan karena takut hukuman, tapi karena kasih. Dia memberi persembahan bukan karena takut Tuhan marah, tapi karena semua anugerah Tuhan. Dia lakukan ini bukan supaya Tuhan berkati dia, tapi pasti Tuhan berkati, tapi jangan harap begitu. Jadi saya berharap semua kita lakukan dengan motivasi yang benar. Amin. Motivasi kita akan ketahuan benar atau enggak, itu akan teruji ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang ternyata dia nggak tahu berterima kasih kepada kita. Waktu kita berbuat baik, ternyata dia aji mumpung sama kita. Waktu kita berbuat baik, ternyata dia memanfaatkan kita. Sampai istilah ada teman makan teman. Di situ motivasi kita akan teruji. Apakah selama ini kita benar tulus atau kita nggak tulus. Seharusnya berterima kasihlah dengan orang-orang yang seperti itu. Karena dari situ kita bisa tahu motivasi kita melakukan kebaikan itu tulus atau enggak. Jadi berbuat baik kita harus lakukan karena Yesus sudah mengajarkan kita. Ada 4 hal yang hari ini kita akan belajar. Lukas pasal 6 ayat 35.
Yang pertama tentang orang baik itu, orang baik yang tulus tidak akan mencatat perbuatan amal baiknya. Orang baik yang tulus dia nggak akan catat kebaikan-kebaikannya. Ini nih kebaikan-kebaikanku. Orang yang tulus yang baik dia nggak akan suka ngungkit-ngungkit kebaikannya. Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Yesus baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Yesus itu tetap baik kepada orang-orang yang gak tahu berterima kasih, termasuk orang-orang jahat. Nah, ini teladan kita. Kalau Yesus lakukan itu, kita harus ikut teladan Yesus. Yang menjadi masalah seringkali waktu kita disinggung atau ditokohi atau dimanfaatkan atau orang yang kita tolong gak berterima kasih, dengan gampangnya mulut kita ini mengeluarkan ungkitan-ungkitan kebaikan-kebaikan kita. Waktu orang yang kita tolong gak tahu berterima kasih, dengan gampangnya kita bilang, kau ingat siapa dulu yang masukkan kau kerja di situ? Kau ingat waktu kau dulu susah, siapa yang tolong? Kau ingat dulu waktu di Logendek ini baru merantau-rantaunya kau di sini nggak ada saudaramu, siapa yang kasih berasmu? Dengan gampangnya itu keluar dari mulut kita. Sama dengan keluarga, betapa seringnya suami istri asal bertengkar, ada satu titik, sepertinya itu satu tombol yang nggak bisa disentuh. Kalau disentuh, kau memang nggak tahu diri, tet gitu. Sepertinya ada satu sinyal yang langsung keluar. Apa kau bilang? Aku nggak terpakai. Kau ingat dulu, aku mau menikah sama kau waktu kau masih susah. Kau ingat dulu menikah aku sama kau. Sampai nggak ada apa-apa aku dulu, banyaknya masku di sini, menikah sama kau, ku jual semua. Keluar kan, seperti tombol itu kan, konek, tak tak tak. Kau ingat dulu sebelum aku menikah, bedakku Oriflame-nya terus. Ini sama kau, my baby pun nggak pernah lagi aku pakai bedak. Dulu kau ingat, aku hamil 8 bulan pun ikut sama kau kerja karena gak ada uang kita. Kau ingat itu, semua kebaikan-kebaikan kita keluar. Kau ingat dulu, kita awal-awal menikah selalu sepiring berdua. Bukan karena mesra, tapi karena mesra. Jadi jangan ungkit-ungkit kebaikan kita. Bilang kiri kanan, kebaikan lupakan bilang. Lupakan, gak usah diungkit-ungkit. Dan sekali lagi, ketulusan kebaikan kita itu akan teruji ketika ada orang-orang yang kita tolong tidak tahu berterima kasih. Di situ akan, iya ya, ternyata aku gak tulus. Jadi jangan pernah ungkit-ungkit kebaikan kita. Apalagi kalau kita apalagi kalau misalnya kita tolong orang susah. Dengar firman Tuhan bilang, bukan orang susah itu yang berhutang sama kita, tapi firman Tuhan bilang, kalau kamu menolong orang lemah, kamu sedang memiutangi aku, kata Tuhan. Jadi waktu kita tolong orang, ingat, jangan harapkan, jangan tuntut kebaikan dari dia. Ingat, yang kita kerjakan untuk Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, aku yang berutang sama kamu. Nah, jadi yang pertama, ingat, orang baik itu tidak catat-catat, tidak ingat-ingat perbuatan baiknya. Bilang kiri kanan, hapus semua catatan kebaikan dulu, bilang. Gak usah ingat-ingat kebaikan kita, terus berbuat baik, gak usah ingat-ingat. Yang kedua, orang tulus yang baik itu tidak cari pujian dari orang lain. Sekali lagi, kalau kamu dipuji, gak masalah, baik.
berarti kamu bagus. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu supaya dipuji, itu yang salah. Sekali lagi ya, kalau kamu dipuji orang, bagus sekali suara doa, bagus sekali khotbah, itu nggak salah. Bagus sekali main musik, nggak salah. Bagus sekali kamu tadi nari rebana, nggak salah, bagus. Tapi kalau kamu main rebana supaya dipuji orang, itu yang salah. Kalau aku khotbah supaya dipuji orang, salah. Jadi nggak salah dipuji, tapi kalau kita melakukan supaya dipuji, itu yang salah. Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Hendaklah sedekahmu, pemberianmu, kebaikanmu itu tersembunyi, nggak ada yang tahu. Maka Bapa yang di sorga membalas yang tersembunyi itu. Dengar, yang tersembunyi itu yang dibalas Tuhan. Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Nah ini tadi, orang munafik itu melakukan supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi nggak ada upahnya kalau kita melakukan kebaikan supaya dipuji orang. Kalau aku khotbah, dalam hatiku supaya nanti jemaat puji. Pas aku siap khotbah, kamu puji, mantap kali om, habislah upahku. Itulah upahku. Di sorga udah gak ada lagi upahku. Jadi jangan berbuat baik supaya dipuji, tapi berbuat baiklah karena tulus. Kalau dari ayat ini kan, kalau kita berbuat baik supaya dipuji, lalu dipuji orang, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Saya belajar dari ayat ini, justru seharusnya kita senang melakukan apa saja, melakukan kebaikan, kalaupun gak dipuji orang. Kalau kita melakukan kebaikan dan gak ada yang puji, di sorga itu akan memuji saudara. Pilih mana, pujian manusia atau pujian sorga? Pasti kita bilang pujian sorga. Tapi kadang-kadang pujian sorga ini gak langsung kelihatan dari sorga. Mantap. Itu bisa dicatat di sorga, bisa jadi tabungan, bisa jadi inventaris di sorga. Yang mungkin nanti waktu kita pulang baru dipakaikan di mahkota. Jadi biarlah kita semua mengejar pujian dari sorga. Jadi biarlah kita menolong orang, jangan mengharapkan pujian. Amin. Kalau kamu mengharapkan pujian, nah ini salah satu nanti kamu tes. Kalau kamu berbuat baik, kamu kasih sama orang, lalu orang itu ya sepertinya terima kasihnya pun kurang, cuek-cuek aja, kamu sakit hati, sampai mati gak akan kutolong lagi nih. Berarti kamu gak tulus. Dan itu seringkali terjadi waktu kita ngasih, sepertinya ya sepele dia, padahal kita udah mati-matian mungkin untuk memberi itu. Nah di situ akan dikunci. Kalau kamu kasih dia nggak peduli, kamu nggak sakit hati, berarti kamu memberinya udah tulus. Jadi jangan mengharapkan pujian dari orang. Kalau kamu memberi supaya dipuji, dan waktu orang puji kamu, makasih ya, sedang kali sampai dipegang-pegangnya lutut. Makasih ya, mulai hati ya, bujur, matur suwun. Bahasanya saugala. Sesungguhnya habislah upah kita. Aifang, kamsia. Kalau udah kita bilang gitu, habis upah kita, itulah sesungguhnya upah kita. Jadi berilah dengan tulus, berilah jangan mengharapkan imbalan. Belajar tunggu pujian dari sorga, karena pujian manusia cuma itulah upahnya.
Jangan tunggu pujian dari jemaat. Jangan tunggu pujian dari gembala. Enggak usah tunggu pujian dari siapapun. Kalau kita berbuat baik dan kita tidak dipuji, ada di sorga upah kita yang sudah tercatat. Amin. Nah, jadi yang kedua ini, orang yang tulus tidak cari pujian. Kalau kamu tolong orang, nggak usah tunggu ya, foto dulu foto. Kecerak, lagi nolong orang nih. Atau nggak usah kamu bikin captionnya, tapi hati itu wah biar dipuji orang. Lalu orang, wih mantap, keren, like. Sesungguhnya itulah upah saudara, nggak ada lagi upahnya di surga. Saya nggak larang kalau saudara memberi, menolong, melakukan kebaikan di foto, nggak salah. Saya beberapa kali menolong, bukan saya yang tolong, tapi ada orang-orang, ada yayasan-yayasan yang mau memberi melalui saya harus foto. Saya foto dan saya kirim. Itu bukti pertanggungjawaban saya. Itu pun saya usahakan tidak ke media sosial, saya japri lewat WhatsApp kepada yang kirim. Kalau saya pribadi yang memberi, saya tidak pernah posting-posting kayak saya belajar firman Tuhan. Saya nggak mau kehilangan upah. Saya usahakan tidak ada satu pun di antara orang yang tahu kita memberi. Jadi lakukanlah terus kebaikan-kebaikan. Kalau nggak ada yang tahu, itu yang besar upahnya. Amin. Jadi orang yang berbuat baik itu, dia akan selalu jadi agen kebaikan. Karena itu jadi gaya hidupnya. Kalau udah jadi gaya hidup, seperti yang saya bilang selalu, kalau masak kamu di dapur, kan udah biasa masak di dapur, ada kamu posting, aku lagi masak di dapur nih, lagi masak di dapur, karena udah biasanya bagi kamu masak di dapur. Orang yang baik itu bagi dia udah biasa berbuat kebaikan, bukan satu kebanggaan lagi untuk posting-posting kebaikan. Ya, jadi teruslah lakukan kebaikan. Bilang kiri kanan, jangan nanti lebih banyak foto lu daripada kebaikan lu, bilang. Yang ketiga, orang tulus tidak mengharapkan balasan. Nah, sekali lagi yang saya bilang tadi, memberi bagus, tapi kalau kamu memberi dengan mengharapkan orang juga memberi, itu salah. Lukas pasal 6 ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Kalau orang baik sama kamu, lalu kamu baik sama dia, apa jasa kita? Enggak ada. Kalau orang suka ngantar sayur ke lalu kamu pun suka ngantar sayur ke rumahnya, wajar. Nah, itu namanya ya balas kebaikan. Masa dia baik sama kamu nggak balas baik, itu nggak wajar. Justru kalau dia baik, kamu balas baik, itu wajar. Firman Tuhan bilang, apa jasamu? Apa lebihnya? Orang berdosa pun gitu. Orang-orang pasaran itu pun gitu. Kalau baik kita sama dia, dia pun baik sama kita. Itu udah duniawi. Apa jasamu? Apa lebihnya kau jadi anak Yesus? Gitulah maksudnya ini. Jadi kita harus lebih. Jangan lakukan sesuatu yang biasa-biasa orang juga lakukan sama kita. Harus lebih. Bilang kiri kanan, lebih. Jangan rata-rata. Apalagi kurang. Orang Kristen rata-rata pun gak bisa. Ini kurang. Orang yang selalu memberi kepada kita. Kita gak pernah. Itu salah. Yang pas itu lebih. Nah, saya cerita. Ini yang saya bilang tadi, kadang-kadang kebaikan yang kita pikir kebaikan itu ternyata bukan kebaikan karena ada motivasi yang salah di belakang itu. Saya ini orang yang kalau lihat ada mobil rusak, di mana saja saya nggak kenal,
apalagi jalannya gelap, sepertinya mereka butuh bantuan, apalagi ada orang-orang nyorong mobil, saya selalu bantu. Sampai anak-anak muda di sini pun sering itu sama saya ikut kebaktian. Kami lihat ada mobil rusak, ada apa, ayo bantu sorong, bantu sorong. Jadi itu udah jadi gaya hidup. Nggak saya ingat lagi pun siapa yang saya tolong, karena bagi saya nolong itu udahlah, karena ini memang kerjaan. Karena aku pun pernah gitu, jadi puas sekali rasanya ditolong dan itu terlalu ku kerjakan. Satu kali kami pulang dari Medan ke sini, pas di Tekongan Amoy itu saya nggak lihat dan nggak ada klekson mobil besar dari atas. Besar kontainer itu biasanya kalau dia turun dia klekson panjang luten, artinya berhenti dulu, aku mau lewat, nggak muat ini dua kepala. Dia nggak ada klekson, saya juga nggak ada klekson. Jadi waktu aku masuk dia dari atas baru udah gini, udah jumpa kepala. Dia nggak mungkin mundur karena begitu besar. Akhirnya aku banting ke kiri, wah, dia lewat, aku gas, nggak bisa lagi. Rupanya udah gantung banku yang sebelah kanan ini karena jarak antara pasar dan tanah itu jauh. Jadi ban yang kiri itu di bawah, ban yang kanan itu udah gantung, nggak bisa lagi jalan. Hujan, kami sorong, nggak lewat, gerak pun nggak. Sorong lagi gas, nggak lewat. Aku mulai stop mobil hujan-hujan. Tolong pak, tolong pak, tolong pak. Nggak ada satu pun yang berhenti. Hujan. Dan aku mulai ungkit-ungkit kebaikanku dalam hati sama Tuhan. Tuhan, gimana ini? Aku selama ini tolong orang, nggak di-stop orang pun berhenti aku. Darami pakai tutun, anak Tuhan selalu tolong orang. Ini kok mobilku jarangnya macet, ini kok gantung, nggak ada satu pun yang berhenti. Gimana ini Tuhan? Panas kurasa. Akhirnya, kamu ketahuan. Ternyata kebaikanku selama ini enggak tulus. Ternyata selama ini tanpa aku sadar aku tolong dia di dalam lubuk hatiku terdalam. Satu saat kalau aku macet aku pasti ditolong orang. Dan enggak ditolong orang, kecewa karena aku enggak tulus. Lama stop mobil enggak ada yang berhenti, itu hutan enggak ada lampu. Bukannya takut, cuma gimana lewatnya. Dan akhirnya, oh iya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku merasa benar, ku ungkit-ungkit pula kebaikanku sama Tuhan. Aduh, gak tahu malu aku. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Waktu aku ngomong gitu di dalam hatiku, tiba-tiba ada mobil Terios dia lewat di depan kami. Enggak ku stop lagi, karena udah kecewa, aku nyetop-nyetop pun gak berhenti. Tiba-tiba dia berhenti, Terios, turun 2 orang besar. Dan saya tidak kenal sampai hari ini siapa orang itu. Kenapa dek? Katanya. Ini bang gantung. Ayo, hujan-hujan. Satu di sana, satu di sini. Diangkatnya mobil itu. Buk! Langsung bisa jalan. Udah dek, katanya masuk dia mobil. Pergi. Dan saya tidak tahu siapa orang itu sampai sekarang. Sudah pasti itu utusan Tuhan. Jadi jangan ungkit-ungkit kebaikan kita sama Tuhan. Apalagi Tuhan. Kalau kamu ungkit-ungkit kebaikan tuh, ditesnya langsung kita itu. Jago ku rasa sama kamu. Coba. Jangan lagi ungkit-ungkit kebaikan kita. Firman Tuhan bilang, kebaikan kita itu terlalu kecil di hadapan Tuhan. Lakukanlah semua dengan tulus. Rajin-rajinlah menabur. Kan firman Tuhan bilang, kalau kamu membantu orang yang lemah, kamu memiutangi Tuhan. Nah, bantu semua orang. Nah, itu saran saya, bantu semua orang. Tapi cobalah cari orang-orang yang lemah. Orang-orang yang gak mungkin balas kebaikan kita. Mungkin karena faktor dia susah atau faktor fisik gak bisa balas. Pokoknya cari orang-orang yang waktu kamu lakukan kebaikan gak ada pernah di hatimu satu saat dia balas sama. Kerjakan itu. Wah. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan terus memberkati kita. Makanya firman Tuhan dalam Amsal bilang begini, kalau kamu memberi hadiah kepada orang kaya, itu sama dengan merugikan diri sendiri.
Jadi kalau kita beri hadiah sama orang kaya itu sama seperti melempar garam di tengah lautan. Orang kaya apanya pun ada. Bisa jadi hadiah kita itu dilihatnya pun enggak. Tapi berapa sering kita lakukan itu? Kita sukanya memberi sama orang kaya, sama orang punya jabatan. Dengan harapan itu tadi motivasi kita. Satu saat kalau dia punya jabatan, wah, aku perlu apa-apa bisa. Satu saat kalau aku perlu ditolong, dia bisa. Salah motivasi kita itu. Jadi itu ya, orang yang tulus tidak akan mengharapkan imbalan. Yang terakhir, yang keempat. Orang tulus menolong tanpa memandang muka. Ini itu tadi, jangan lihat jabatannya, pangkatnya, gelarnya, marganya. Itokku ini, kalau enggak itok nu enggak akan bantu. Semua harus lakukan kebaikan. Dan orang yang tulus tidak akan memandang muka. Tapi orang yang bulus selalu cari-cari muka. Angkat-angkat telur. Capek angkat-angkat telur. Pecah nanti. Bahaya. Jangan angkat-angkat telur. Jangan cari-cari muka. Ini muka kita. Jangan cari-cari muka. Dan Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang cari-cari muka. Karena Tuhan bukan cari muka. Lihat hati. Tulus. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, Yesus sekali lagi pakai kata paling hina. Kenapa? Karena seringkali kita susah berbuat baik kepada orang yang paling hina. Gampang bagi kita untuk menolong orang yang baik, gampang bagi kita menolong orang yang kaya, gampang bagi kita menolong orang yang punya jabatan, tapi susah kadang-kadang bagi kita menolong orang-orang yang tanda kutip ini adalah paling hina. Saya nggak tahu siapa yang paling hina dalam hidup kita. Ada orang-orang yang mungkin selalu tokohi kita, mungkin dia paling hina. Ada orang-orang yang mungkin sudah sakit jiwa. Ada orang-orang yang banyaklah. Tapi firman Tuhan, kalau kamu melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina, kamu melakukannya untukku, untuk Tuhan. Jadi tetap jadi orang baik. Bilang kiri kanan, kita harus tetap jadi orang baik. Orang baik itu tidak akan dipengaruhi kalaupun dia pernah enggak dibaiki, pernah dia disakiti, pernah dia enggak dihargai. Dia akan tetap baik karena baik itu adalah gaya hidupnya. Kebaikan Bapak Ibu adalah kekuatan. Baik kepada orang yang baik itu mudah. Tapi baik kepada orang yang jahat, melukai kita enggak tahu berterima kasih, itu adalah kekuatan. Kalau kamu bisa lakukan itu, kamu orang kuat. Dan kekuatan itu bukan kekuatan kita, tapi itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi terus berbuat baik, sampai orang yang jahati kita itu ampun dia. Terus buat baik, terus berbuat baik. Sekali lagi, kebaikan itu bukan kebodohan. Walau kadang-kadang kita suka dengar, aku gak mau lagi berbuat baik. Aku pernah dikecewakan, aku pernah ditipu. Aku udah tolong dia. Dia tipu lagi aku. Aku gak mau lagi. Jangan, itu bukan bagian kita. Aku gak mau lagi menolong orang. Karena dulu aku tolong dia, dia manfaatin aku. Jangan. Kalau kamu dimanfaatin orang, itu artinya kamu orang-orang bermanfaat. Sekali lagi, kalau kamu dimanfaatkan orang, berarti kamu orang-orang yang bermanfaat. Kalau kamu bukan orang yang bermanfaat, nggak bisa dimanfaati orang. Terus, kalau gitu, nggak apa-apa kita dimanfaatin orang, Om. Ya jangan juga lah. Kalau kamu tahu dia manfaatin kamu, jangan mau. Kadang-kadang kan kita nggak tahu kita ini dimanfaatin. Beberapa waktu lalu ada satu orang ibu datangi ibu gembala di sini. Ibu, tolonglah ibu. Perlu aku uang 1 juta, Bu.
Mau belanja aku, dilarikan suamiku uang belanja aku katanya. Kalau nggak belanja hari ini nggak tahulah buka usaha kami gimana ibu katanya. Ibu gembala kan nggak tahu, kasihan kali dilarikan suaminya, ditolongnya besok ya nanti malam ku kasih. Nggak tunggu nanti malam. Hari itu juga sampai sekarang nggak nampak lagi ibu itu di Logendak ini. Saya bilang sama ibu gembala, mantap, nggak apa-apa. Yang penting kamu ikhlas. Kadang-kadang gitu, tolong nangis pula dia. Cocok itu pemain sinetron. Nah orang-orang yang gitu, kalau kita nggak ikhlas, kan itu ngelihat anak anjingnya pun palak kita, sama kok, kan gitu. Jadi tuluslah, apapun yang kamu kerjakan, tulus. Dan kalau kita berbuat baik, kita orang kuat. Makanya Paulus bilang di Galatia 6 ayat 9, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, ada semua waktunya, maka kamu akan menuai. Kalau kita tidak menjadi lemah. Bilang kiri kanan, ada waktunya kawan. Bilang. Ada waktunya, ini dua gendangnya ini. Jangan senang kamu dulu. Kalau kamu berbuat baik, ada waktunya kamu tua yang baik. Kalau kamu berbuat jahat, akan tua juga yang jahat. Ada waktunya semua kawan. Makanya berbuat baik, jangan berbuat yang tidak baik. Yohanes 5 ayat 29, ayat penutup. Ini janji Tuhan. Sekali lagi selalu kami ingatkan, perjuangan kita bukan di dunia, perjuangan kita bukan hanya di Logendak, perjuangan kita sampai hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, ini orang yang berbuat baik akan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi ya ini, mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi jangan bangga berbuat jahat. Ada kalanya kamu dimanfaatin. Tapi saya nggak tahu dan saya tidak menghakimi, saya tidak menuduh. Mungkin ada juga di antara kita yang mungkin pernah kita jadi pelaku itu. Dan kita merasa mantap kena tipu kau 1 juta. Bodoh kita bilang. Tuhan nggak tinggal diam. Saya 2 hari yang lalu masuk di satu rumah karena ada rumah itu bermasalah lampunya. Ya kalau sikit-sikit saya ngerti lah. Saya periksa semua. Saya bingung. Meteran mati, lampu hidup. Ada mujizat Tuhan yang dahsyat di rumah itu. Meteran mati, lampu hidup. Itu kan mujizat Tuhan. Tapi untunglah Tuhan kasih karunia untuk membedakan roh. Saya pikir ini bukan mujizat Tuhan, ada yang gak beres. Saya ambil kursi, saya naik. Saya lihat di atas, begitu cerdasnya orang itu, dia mencuri listrik. Ini tadi, dia bangga dengan kebodohannya sebenarnya itu. Dia pikir gak ada yang lihat. Ya mungkin gak ada yang lihat, tapi Tuhan melihat. Bagaimana Tuhan bisa memberkati orang-orang yang curi listrik. Bilang kiri kanan, listrik di rumah lewat meteran kan? Bilang. Jangan nanti amin, rupanya saudara juga. Kalau ada, putuskan itu hari ini. Itu tidak akan membuat hidup kita diberkati. Lewat meteran itu berkat Tuhan. Kalau enggak lewat meteran, itu bukan berkat Tuhan itu. Jadi belajar hidup berbuat baik. Ini perjuangan kita. Mereka yang berbuat baik, walaupun enggak dipuji, walaupun enggak ada yang lihat, akan bangkit untuk hidup yang kekal. Nanti di sorga dapat kita semua upah. Nanti waktu Tuhan panggil, Mama David, maju ke depan. Maju. Ya, Mama David ini mahkotanya besar. Aku lihat kok besar kali. Dia sering melakukan ini. Dia suka kasih makan sama orang gila. Gak ada yang tahu. Dia suka bantu orang. Gak ada yang lihat. Dia suka tolongin ini. Banyak mahkotanya. Pendeta Crispus, nih. Ya, kok kecil Tuhan? Kau suka kali ungkit-ungkit kebaikanmu. Asal baik kau bahkan di mimbar, nggak ada lagi upahmu, cuma ini. Nah, sekarang tinggal kita. Kalaupun nggak dilihat orang,
kita akan hidup yang kekal. Tapi mereka yang berbuat jahat, nah ini pun sama juga, nggak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat, akan bangkit untuk dihukum. Jadi saya berharap semua kita, perjuangan kita hidup yang kekal. Yang 4, orang tulus. Yang pertama, tidak mencatat amal baik. Lupakan setiap kebaikan kita. Teruslah berbuat baik, jadi gaya hidup. Nggak usah ingat-ingat. Yang kedua, orang yang tulus itu nggak cari pujian. Kalaupun nggak dipuji, nggak apa-apa. Ya, terus kerja berbuat baik. Yang ketiga, orang yang tulus itu tidak mengharapkan balasan. Kalaupun nggak ditolong, dibalas, nggak apa-apa. Kerjakan terus yang baik. Yang keempat, orang yang tulus berbuat baik, dia tidak pandang muka. Dia akan terus kerjakan karena dia tulus mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.